time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum belajar, hendaknya kita berdoa dulu ya. Berdoanya dalam hati saja ya. Oke, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, hendaknya ibu absen dulu ya. Nah, siapa saja yang hari ini tidak hadir? Oke, rajin-rajin semua ya. Nah, di sini kali ini ibu akan menerangkan materi tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Nah, di sini apakah ada yang tahu itu sumber daya alam itu apa? Apa? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-harinya untuk keperluan hidupnya. Nah, kayak dalam lingkungan kita itu contohnya tumbuh-tumbuhan. Nah, ibu ambil dari tumbuhan pisang. Nah, tumbuhan pisang itu menghasilkan apa? Buah. Nah, dari buahnya tersebut bisa kita manfaatkan untuk apa? Makan. Selain dimakan langsung, bisa dibuat jadi olahan Lain. Nah, dari situ banyak sekali, maupun di lingkungan sekitar kita maupun dimanapun, banyak sekali sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Oke, di sini ibu sudah menyiapkan beberapa gambar yang nanti ibu akan tanyakan kepada kalian. Nah, di sini gambar apa? Gunung. Nah, sumber daya alam apa yang bisa dimanfaatkan dari gunung tersebut? Kalian tahu kan? Gunung itu kebanyakannya itu pemandangannya itu indah, cantik, bagus. Nah, biasanya itu apa sih yang bisa dimanfaatkan dari keindahan tersebut? Iya, selain pariwisata untuk apa lagi? Foto-foto. Iya, selain foto apa? Refreshing dan jalan. Nah, semisalkan kita nih sering memanfaatkan sumber daya alam tersebut, apa yang akan terjadi? Rusak lingkungan akan terbakar. Oh ya. Nah, gimana sih cara melestarikan? Membuang sampah jangan sembarangan. Ketika kita ke situ jalan-jalan, jangan mencabut pohon sembarangan. Kan di situ kan biasanya juga di tempat pariwisata kan kebanyakannya kan ada larangan-larangan yang harus kita patuhi ya, ya kan? Oke. Nah, selanjutnya gambar yang kedua itu Hutan. Nah, sumber daya alam apa sih yang bisa kita manfaatkan di hutan? Kayu. Nah, kebanyakan kan? Ya, kebanyakan itu berbagai banyak pohonnya. Nah, dari pohon apa sih yang bisa kita manfaatkan? Bangku. Terus? Meja. Terus? Rumah. Iya, selain itu apa lagi? Mari. Mm-mm. Nah, dari sumber daya alam ini, misalkan kita sering memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di hutan ini, apa sih dampak negatifnya? Banjir. Karena Rusak. iya, karena seringnya kita menebang pohon sembarangan. Oke. Nah, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan materi tentang sumber daya alam. Ya. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa keanekaragaman makhluk hidup maupun makhluk hidup, contohnya benda mati. Nah, ada pun beberapa macam sumber daya alam. Yang pertama itu berdasarkan pemanfaatannya. Nah, di sini ada sumber daya alam penghasil energi. Contohnya apa? Barangkali kalian tahu? Batu bara. Iya, terus apa lagi? Air. Apa? Minyak bumi. Ya, salam. Nah, betul. Selanjutnya ada sumber daya alam penghasil bahan baku. Contohnya apa? Apakah ada yang tahu? Kayu, Ya, kayu. terus mineral, terus rotan. Terus yang biasa ada di hutan tuh apa? Kayu. Bambu. Hutan. Nah,
Selanjutnya, sumber daya alam pun ada menurut ketersediaan di lingkungan. Nah, yang pertama itu sumber daya alam yang kekal. Sumber daya alam yang kekal itu sumber daya alam yang tidak dapat berubah atau tidak dapat tergantikan dan tidak akan pernah habis. Contohnya apa? Matahari, bulan, angin, bunga. Matahari itu fungsinya untuk apa? Bersinar. Menerangi. Apa ya? Ada yang tahu? Untuk fotosintesis Oh, iya. tumbuhan, untuk tumbuhnya tumbuhan. Terus angin kan untuk udara. Nah, selanjutnya itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya apa? Apa ada yang tahu? Gas alam. Ya, terus? Batu bara. Terus? Air. Air mineral. Nah, minyak bumi. Bumi. Nah, terus selanjutnya ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya apa tadi yang gambar ibu tadi barusan? Nah, hutan, air, ikan itu sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, adapun jenis-jenis sumber daya alam yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber daya alam non hayati dan hayati. Apakah ada yang tahu di sini apa itu sumber daya alam non hayati? Nggak tahu. Apa ya? Barangkali ada yang tahu. Nah, sumber daya non hayati itu sumber daya alam berupa benda tak hidup. Contohnya itu apa? Batu. Iya, terus udara, batu bara, logam. Terus apa lagi? Lanjut saja ya. Nah, yang kedua itu sumber daya alam hayati. Apa ada yang tahu sumber daya alam hayati? Yang tak hidup. Berarti kalau hayati itu Hidup. hidup. Nah, contohnya apa? Air. Iya, terus? Air. Hewan. Iya, terus? Apa lagi? Nah, dalam pemanfaatan sumber daya alam, kita itu memerlukan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Agar apa sih? Kita harus tahu tuh. Agar mengerti. Iya, terus? Yang bisa menyeimbangkan alam. Iya. Nah, antara lain cara penggunaan teknologi yang tepat dan ekonomis itu agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Nah, pengambilan bahan alam akan membawa dampak yang buruk terhadap kelestarian lingkungan. Ya kan, kalian tahu ada yang dampak negatif dan dampak positif. Nah, pelestarian sumber daya alam berarti pelestarian ekosistem dengan cara tetap memelihara serta meningkatkan nilai keanekaragaman. Selanjutnya, sumber daya alam adalah kekayaan yang disediakan oleh alam. Berbagai contoh sumber daya alam yaitu tadi apa? Hutan, laut, terus apa lagi? Gunung, terus sungai, terus apa lagi? Hewan. Mineral. Nah, benda dapat digolongkan menurut asalnya. Misalnya, daging itu berasal dari apa? Daging berasal dari apa daging? Hewan. Ya, dari mineral. Nah, terus selanjutnya, nah, hasil pengolahan minyak bumi, contohnya apa? Nah, terus selain bensin apa lagi? Adapun pelestariannya memberikan dampak terhadap lingkungan. Ya maka dari itu, kan semisal menebang pohon sembarangan akan menjadi terjadinya banjir, bisa kebakaran, ya kan? Terus juga bisanya merusak polusi udara, kan dari kebakaran kan adanya asap ya, dari asap kan bisa mempengaruhi polusi udara. Nah, dari pembelajaran tadi yang ibu jelaskan, di sini ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan beberapa soal untuk kalian. Nah, kalian ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang satu, nama kelompok. Iya. Dihasilkan oleh limbah tangkang kerap. Yang buru-buru ya, dibaca lagi. Barangkali salah nantinya.
Udah bu. Udah tak? Nah, Bentar ya, dipegang dulu sama kalian masing-masing. Nanti perwakilan dari kelompok maju dan baca jawabannya. Ya, siapa dulu ini? Kelompok 1 atau kelompok 2? Satu dulu tak? Sumber daya alam menghayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup dan umumnya digunakan oleh manusia untuk keperluan hidupnya. Terus contohnya apa? Contohnya mineral dan logam. Iya, apa? Emas, perak, Tembaga, terus? tembaga, sumber energi, batu bara, bahan bakar minyak bumi. Terus yang kedua apa? Dua, contohnya batu kapur digunakan dalam industri semen. Terus? Tembaga digunakan dalam pembuatan kabel listrik. Sumber daya alam menghayati ini sangat berperan penting dalam industri energi dan teknologi. Oke, gimana jawabannya? Bener nggak? Bener. Oke, makasih ya. Nah, kesimpulannya pembelajaran hari ini itu betapa pentingnya sih kita menjaga kelestarian lingkungan, ya kan? Untuk apa? Untuk lingkungan kita sendiri, untuk bisa kita manfaatkan sumber daya alamnya. Dan jika misal kita tidak melestarikan, karena akan dampak negatif, itu juga berdampak pada kita semua. Oke, nah pembelajaran hari ini Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya. Aplaus buat kalian, tepuk tangan dulu Sa. Ucapkan terima kasih, semangat terus belajarnya, rajin-rajin berangkatnya, jangan males belajar. Semangat buat kalian semuanya. Like crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3.